Ade Armando terancam dipecat PSI, sering senggol partai lain. Ade Armando auto kena sentil Kaisang. Tadi dibilang acara hari ini adalah ayo login PSI. Seperti yang pernah saya bilang di pidato, kami ingin berpolitik secara gembira, move on dari berpolitik cara lama tanpa ada mencela orang lain, merendahkan orang lain. Oleh karena itu, dan kita harus berpolitik dengan bergembira. Bang Ade Armando, politiklah dengan bergembira, Bang Ade, ya. Tapi udah lumayan. Akhirnya kena sliding sama ketua umum PSI. Ini menarik ini. Ya, karena ketika PSI dipimpin oleh Giring gitu ya, itu nggak ada satupun teguran kepada Ade Armando. Tapi Kaisang baru beberapa hari menjadi ketua umum PSI, ini udah berani negur Ade Armando. Dan tegurannya itu secara terbuka lagi gitu ya, di hadapan awak media, disaksikan oleh banyak pengurus PSI yang lain. Jadi bagi saya gitu, apa yang dilakukan oleh Kaisang ini adalah sebuah sindiran yang sangat jelas. Dan kalau Ade Armando kemudian tidak merasa bersalah, atau bahkan dia bilang bisa saja dia meminta, Kaisang meminta dia untuk berhenti menyerang PDIP gitu ya, ini menunjukkan bahwa Ade Armando gak paham dengan maksud dan tujuan Kaisang. Karena sindiran Kaisang itu jelas gitu, bahwa kemudian Ade Armando selama ini menghina PDI Perjuangan, menghina Ibu Megawati, bahkan menyebarkan cerita-cerita hoax dan fitnah terkait Ibu Mega. Itu semua orang udah tahu, termasuk Kaisang gitu. Lagi-lagi hoax, lagi-lagi hoax. Kayaknya para politisi kaleng-kaleng ini selain doyan pencitraan, pada doyan juga nyebarin hoax. Kali ini ada penyebar hoax yang kelewatan menurut saya. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Ade Armando. Ya, setelah berhenti jadi dosen, dia nyalek dan masuk PSI. Tapi jelas karir bekas Pak dosen ini menurut saya tidak membaik. Apalagi gara-gara video yang dia buat beberapa hari lalu. Video itu jadi penanda paling menonjol bahwa Ade Armando adalah penyebar hoax. Bahkan dia bisa jadi beternak hoax dari akun anonim yang tidak bertanggung jawab. Lagian Bu Mega itu nggak punya rekam jejak main tangan, nggak ada, nggak kayak mungkin bosnya Ade Armando itu. Jelas tuduhan-tuduhan Ade Armando itu bukan fitnah recehan, fitnah itu bukan ocehan sembarangan loh. Fitnah itu sangat berbahaya. Hoax yang disampaikan oleh Ade Armando itu berbahaya. Meski Ade Armando hanya ngutip sebuah video katanya, tapi juga nggak tahu saya video yang mana. Tapi dia jadi aktor penyebaran informasi palsu. Harusnya dia udah paham soal beginian, tapi hoax tetap aja dia gas tanpa rem ya. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep mau kadernya bisa berpolitik secara gembira tanpa mencela orang lain dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Maka dari itu, dirinya juga mengajak masyarakat yang mau terjun ke politik login ke partainya. Dalam kesempatan itu, Kaisang sempat berguyon. Dia meledek kader PSI, Ade Armando. Kaisang berkata ke Ade untuk berpolitik dengan gembira diiringi tertawa. Oleh karena itu, dengan 13.000 teman-temannya yang bergabung di PSI, sekali lagi selamat datang dan kita harus berpolitik dengan bergembira. Bang Ade Armando, politiklah dengan bergembira Bang Ade. Tapi sudah lumayan lah, katanya. Lebih lanjut, dia berharap dengan darah baru di PSI, partainya bisa menyebarkan politik gembira dan tidak jadi momok menakutkan bagi masyarakat. Untuk itu dia bilang tidak usah ragu masuk PSI. Sebelumnya, bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep ke PSI disebut menimbulkan gempa kecil di internal PDI Perjuangan. Kader PSI Ade Armando mengungkapkan adanya video yang beredar soal kemarahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terhadap tokoh PDIP usai Kaisang gabung ke PSI. Hal itu terjadi dalam pertemuannya di kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar 21 September 2023 lalu. Dikatakan, Megawati marah besar karena Kaisang masuk ke PSI. Megawati marah ke Sekjen PDIP Hasto Kristianto.
Megawati sampai gebrak meja di depan Hasto yang digambarkan di video itu sebagai sekjen cengeng, ungkap caleg PSI ini. Selain Hasto, Ganjar juga kena marah hingga Megawati menunjuk-nunjuk menggunakan tongkat sakti. Megawati disebutnya marah karena elektabilitas Ganjar makin anjlok, padahal PDIP telah menggunakan semua cara untuk membantu Ganjar. Lebih lanjut, Ketua Gerakan PIS ini menuturkan para penyandang dana mulai mundur. Bahkan Ade menyebut Ketua BIN, Budi Gunawan, saat ini tengah bekerja ekstra mencari cara untuk bagaimana memenangkan Ganjar. Kalimat Kaisang ini adalah kalimat ledekan kepada Ade yang dianggap sebagai sosok yang kontroversial di PSI. Sayang banget PSI masih mempertahankan orang ini. Seolah-olah keanggotaan seorang kader yang bermasalah ini bukan di tangan ketum. Ade Armando malah kelihatannya bangga atas begitu hina dirinya sebagai pengajar ilmu sosial namun sebar fitnah terhadap ejekan Kaisang. Memang kelihatannya agak lain. Selama ini Ade Armando sibuk banget menyerang PDIP, seolah berharap elektabilitas PDIP turun dan mereka mau target market pendukung PDIP mengalir ke PSI. Tapi cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang gak perlu. Rakyat Indonesia geli sama hoax-hoax dan fitnah-fitnah, apalagi framing yang gak jelas datanya tapi disebarkan. Dan atas nama demokrasi mereka menganggap punya hak. Ade kelihatannya juga gak bisa bedakan antara kritik dan fitnah. Lalu setelah terbukti fitnah, dia cuma cengenges minta maaf. Untungnya yang dihadapi orang PDIP yang sabar loh. Coba kalau yang disikat itu Anies atau Prabowo, bisa dikirim mawar kali. Buat yang ngerti saja. Aneh banget waktu diledek malah bangga, nggak tahu deh pikirannya bagaimana. Bahkan orang ini langsung disikat sama Yunarto Wijaya. Yunarto mengatakan bahwa enak amat bikin fitnah cuma diledekin sama ketumnya. Percaya deh, selama ada Ade Armando, PSI nggak bakalan kemana-mana. Kenapa? Karena dengan keberadaan Ade, justru potensi PSI dirusak secara internal tetap ada. Saya kira Kaisang harus segera memecat kadernya yang menyebar fitnah dan hoax. Fitnah dan hoax yang pernah dia keluarkan itu ada beberapa. Yang pasti, dia sudah mengakuinya juga. Kader PSI katanya anti korupsi, tapi kok nggak anti hoax ya? Semoga saja PSI bisa segera berbenah. Jadi, bagaimana menurut Anda? Geram. Balasan telat Gibran saat diminta jadi cawapres Prabowo dan dihasut keluar dari PDIP. Gibran nggak sopan. Ini aja, jangan mancing gitu, ayo. Kemarin itu kan Pak Wamen yang sekaligus sekjen PBB, saya tidak akan menanggapi itu ya. Apalagi menanggapi itu di jam kerja, tidak sopan. Ya. Kalau revitalisasi nggak bisa kayak gitu. Nama kemarin isunya anaknya, ya. Lalu ibu negara juga ditawarkan jadi cawapres katanya. Kemudian ada lagi isunya, rumorsnya Pak Presiden nanti mau dijadikan sebagai ketua umum partai dan sebagainya. Apa ya menurut saya? Kenapa harus begitu gitu? Ya. Kenapa kita tidak beradu gagasan gitu? Ide. Ya harusnya yang menjadi diskursus. Itu harusnya dikedepankan, bukan ngajak Gibran, ngajak ya gimana maksudnya? Itu menurut saya kemunduran berpolitik loh. Ya. Mulai dari sebagai ketua umum Gerindra sampai Gibran itu akan dijadikan calon wakil presidennya. Bahkan khusus untuk melamar Gibran sebagai calon wakil presiden, Prabowo meminta ke Jokowi sebanyak 4 kali. Dan 4 kali juga Jokowi menolaknya dengan halus. Dan kabarnya Prabowo sampai harus merayu Bu Iriana supaya Gibran mau menjadi calon wakil presidennya. Begitu bernafsunya Pak Prabowo ingin berkuasa dan dia ingin memanfaatkan nama besar Jokowi supaya bisa meraih popularitas. Pertama, itu klaim mereka saja menjual nama Jokowi untuk kepentingan mereka pribadi. Kedua, Jokowi pasti punya tujuan mengendorse Prabowo dengan ingin menjadikan Pilpres ini hanya 2 paslon saja supaya cukup 1 putaran dan negara tidak harus keluarkan uang triliunan rupiah untuk pemilu 2 putaran. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Statement Sekjen Partai PBB yang menyenggol nama Gibran berbuntut panjang, gak panjang-panjang amat sih. Cuma ya itu, etikanya di mana?
Dia secara tidak langsung mungkin bisa disebut menghasut atau mengompori Gibran untuk keluar dari PDIP jika diminta menjadi cawapres. Alasannya agak konyol. Katanya demi kepentingan bangsa dan negara. Dia kembali menegaskan jika Gibran menjadi cawapres Prabowo yang berdampak harus keluar dari PDIP. Dia mengatakan untuk tidak ikut. Demi kepentingan apa? Kepentingan bangsa dan negara atau untuk kepentingan Prabowo. Sikap Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang atau PBB Afriansyah Nur kala bertemu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sedang menjadi buah bibir. Bagaimana tidak? Sebab Afriansyah belak-belakan meminta Gibran untuk tidak takut meninggalkan PDI Perjuangan demi menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Makanya saya pilih Mas Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Kalau nggak Yusril, ya Gibran. Tidak ada tawar-menawar lagi. Keluar kenapa harus takut selagi untuk kepentingan negara. Ucap Afriansyah dikutip pada Rabu 27 September 2023. Sementara ini, sontak menimbulkan banyak reaksi negatif, apalagi karena Gibran terlihat hanya menunduk dan tidak menganggap terlalu jauh desakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Namun sebenarnya, seperti apa respon Gibran terhadap desakan tersebut? Dilihat dari kanal YouTube Berita Surakarta, anak sulung Presiden Joko Widodo itu ternyata memberikan respon yang cukup keras kala ditanya oleh awak media.